Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 8. Nah, pada video kali ini adalah video terakhir pada pembahasan bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan poin tentang nilai semangat Sumpah Pemuda. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Kemudian silahkan juga kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, langsung saja yuk kita mulai belajarnya. Pada video sebelumnya, kalian masih ingat kan bahwa pada saat Kongres Pemuda dilaksanakan, itu dihadiri oleh pesertanya dari berbagai daerah, dari berbagai suku, bahkan dari berbagai organisasi. Nah, dari keragaman latar belakang peserta dari Kongres Pemuda tersebut, ini menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yang mana mereka ini mampu mengesampingkan keragaman latar belakang hanya demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Melalui momentum Sumpah Pemuda, semangat memperjuangkan bangsa dan negara di kalangan pemuda semakin besar. Mereka menyadari bahwa perjuangan yang bersifat nasional jauh lebih baik daripada berjuang secara lokal ya, atau kedaerahan. Sehingga dari terjadinya Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil beberapa nilai-nilai luhur persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya Sumpah Pemuda ini telah menunjukkan suatu kenyataan bahwa ternyata keberagaman bangsa Indonesia ini dapat dipersatukan, yaitu dalam suatu ikrar, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, walaupun Sumpah Pemuda ini dirumuskan pada tahun 1928, nilai-nilai luhurnya masih bisa diterima ya oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, apa saja nilai-nilai luhurnya? Nah, ini dia ya, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu cinta bangsa dan tanah air. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air, atau yang disebut dengan nasionalisme, yang mana perjuangan para pemuda yang berjuang bersama pada saat itu demi kemerdekaan bangsa Indonesia juga tentunya didasarkan atas rasa cinta dan hormat terhadap bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya memiliki perasaan cinta bangsa dan tanah air. Tentunya diwujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya dari bentuk sikap bangga tersebut kita dapat menggunakan produk dalam negeri, menciptakan suasana aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga kenyamanan alam sekitar. Selanjutnya, nilai semangat Sumpah Pemuda berikutnya yaitu persatuan. Dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut dapat kita pahami bahwa Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut itu tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Dengan demikian, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat karena dapat bekerja sama, saling menghormati satu sama lain, dan membantu satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Rela berkorban itu artinya kesediaan dengan ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Sikap rela berkorban merupakan cerminan dari Sumpah Pemuda. Para pemuda rela berkorban dan menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, serta untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bangsa.
Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan ini menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah ataupun golongannya masing-masing, melainkan mengutamakan kepentingan bangsa sehingga dapat bersatu mewujudkan tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu dapat menerima dan menghargai perbedaan. Dalam merumuskan Sumpah Pemuda dahulu, para pemuda dapat bersatu meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pemuda bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama. Selanjutnya yaitu semangat persaudaraan. Penderitaan akibat penjajahan pada saat itu menimbulkan rasa senasib yang makin mempererat tali persaudaraan para pemuda. Nah, rasa kebersamaan dan persaudaraan tersebut membuka kesadaran bahwa benturan kepentingan individu dapat menimbulkan keretakan yang justru merugikan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam proses hingga perumusan Sumpah Pemuda, rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi landasan utama. Semangat kekeluargaan ini didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab atas satu sama lain, menjunjung semangat persaudaraan atas sesama dalam kehidupan bermasyarakat, penting adanya agar terhindar dari perpecahan. Nah, dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong merupakan salah satu usaha atau upaya yang dilakukan bersama-sama tanpa pamrih atau mengharapkan suatu imbalan. Nilai gotong royong dalam Sumpah Pemuda itu tercermin dalam sikap para pemudanya, yaitu saling bekerja sama, berjuang secara gotong royong satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan itulah menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama ini menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda hendaknya kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu perwujudan dari semangat Sumpah Pemuda adalah kerjasama. Nah, bagaimana sih kita ini bisa membiasakan sikap kerjasama ini? Misalnya di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita bisa bersikap, yaitu contohnya seperti menaati aturan sekolah, tidak membuat masalah, saling percaya, saling menghargai dan memberi penghargaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu membiasakan kerjasama di lingkungan pergaulan. Dalam pergaulan dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Misalnya, memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif, membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan-pertentangan, dan membina sikap saling menghargai dan bekerja sama. Selanjutnya kalian juga bisa membiasakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalian sebagai siswa juga tentunya dapat ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Misalnya apa saja? Nah, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, ya, pembersihan sanitasi. Kemudian ikut serta dalam perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan dan lain-lain. Nah, mungkin bisa jadi juga ya jika ada kegiatan bazar sekolah. Nah, ini juga bisa memamerkan contohnya hasil karya siswa, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat HUT Republik Indonesia. Nah, demikianlah penyampaian materi tentang nilai semangat Sumpah Pemuda. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dapat kita simpulkan bahwa alangkah baiknya kita sebagai warga negara Indonesia ikut selalu dalam berkontribusi membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan hebat pada masa yang akan datang.
Itulah pentingnya mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, maupun di lingkungan masyarakat, yang perlu diketahui dan dilaksanakan mulai saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi PPKN di kelas 8 pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.